Industries. Bapak Andres Masenggi telah menjalankan karirnya di bidang IT industri selama kurang lebih 20 tahun di berbagai perusahaan seperti IBM, Product Management Companies, Hardware Companies, Software and Security Companies, Symantec, NDI, dan HPE Indonesia. Saat ini di Cisco Indonesia, beliau memiliki responsibility dalam mendorong sustainable business growth di sektor publik dan komersial bekerjasama dengan lokal partners. Pada Bapak Andres Masenggi, kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Edi. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Cisco. Saya akan share screen dulu. Screen saya sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Oke, baik. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Andres Masenggi, saya dari Cisco Indonesia. Cisco adalah salah satu IT solution provider yang merupakan leader di dunia, terutama kami lebih dikenal untuk sisi networking dan security. Dan selain itu, kami juga adalah global SD-WAN market leader, seperti yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat di searching dari Pak Ono ya. Di Gartner kita juga ada di market leader di Magic Quadrant-nya Gartner di tahun 2021, IDC market share number 1. Dan kalau dilihat dari Fortune 100, 70% dari mereka menggunakan solusi SD-WAN kami. Kurang lebih ada sekitar 40.000 lebih customer yang menggunakan SD-WAN solution dari Cisco. Nah, tadi kalau Bapak Ibu perhatikan juga waktu Pak Ono show leader SD-WAN, itu Cisco diwakili oleh dua hal. Yang pertama Meraki, yang kedua Viptela. Memang kita punya dua flavor untuk SD-WAN yang kita provide kepada klien-klien kita. Yang pertama mungkin saya akan bahas sedikit mengenai Viptela. Viptela adalah solusi on-prem yang benar-benar kita provide untuk IT environment yang lebih sophisticated, mungkin boleh dibilang ini sangat mature untuk IT environment-nya. Jadi kalau Bapak Ibu punya organisasi IT yang mature, orangnya banyak, bisa membantu untuk deployment dan lain-lain, Viptela is the way to go. Sementara itu kami juga melihat bahwa ada segmen market yang membutuhkan solusi yang lean dan integrated. Karena itu kami memiliki platform yang namanya Meraki. Meraki platform adalah IT solution platform yang mengintegrasikan beberapa solusi. Selain SD-WAN, kita juga tentunya memprovide networking solution, switching routing di sana. Kita juga memprovide access point, kita juga memprovide CCTV dan juga IoT sensors yang bisa semuanya di manage via cloud di dashboard yang ada dan memungkinkan untuk di manage oleh lean IT environment atau lean IT infrastructure. Dan ini kami sering sekali provide untuk solusi-solusi ini kita provide untuk hospitality, kita provide untuk education. Jadi kami punya solusi dua flavor yang memang kita tujukan untuk any industry, any customer, any geography. Saya rasa kalau kita lihat presentasi baik dari Vira, dari Pak Ono, dari Pak Johari, dari Mas Hendro, semuanya bicara hal yang sama nih. Ya kan? Saya juga akan tunjukkan sedikit apa sih yang terjadi sebelumnya dengan sekarang. Kalau sebelumnya semua koneksi itu dari branch ke headquarter, data center menggunakan MPLS untuk memastikan link yang reliable, kemudian untuk remote semuanya menggunakan VPN. Itu membuat security posture yang harus di manage juga jauh lebih simple karena semuanya centralized. Asal pusatnya di secure, semuanya. Tapi kan dunia sekarang berubah dengan slide-slide yang tadi sudah ditunjukkan teman-teman yang lain juga berubah karena sekarang
semua company kita menggunakan software as a service atau bahkan menggunakan infrastructure as a service. Dan saya nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu ya, tapi ada satu hal yang jadi juga bukan tren ya, sesuatu yang terjadi sekarang dengan pandemi. Itu kan user kita dipaksa kerja di rumah, tapi ada banyak user yang akhirnya menggunakan company device untuk jadi family device, Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat laptopnya dipakai beramai-ramai, ada yang bahkan dipakai untuk belajar, dipakai buat email rame-rame, buka email, dan kalau kita buka email itu kan dari link dari mana aja bisa diklik. Dan ini yang jadi masalah kalau selama kita yang mungkin di office kita punya security training memungkinkan kita untuk lebih aware, jangan ngeklik sembarangan. Tapi kalau anak-anak kita kan kita nggak tahu, dan ini jadi masalah. Itu kenapa di slide ini saya tunjukkan ada gap di proteksi. Yang Cisco provide as a solution, kita memprovide secure remote worker, kita memastikan bahwa dengan solusi security plus SD-WAN kita memberikan seamless connection ke aplikasi dan data dari mana saja. Mau itu dari kafe, mau itu warung kopi, mau itu dari rumah, mau itu dipakai anak. Kita provide secure access ke internet. Dan kita juga memastikan bahwa akses ke internet ini termasuk autentikasi dari user. Karena autentikasi user adalah genting pada saat kita bicara web application yang bisa diakses via company devices. Tanpa autentikasi sangat bahaya bila anak seumpama yang mengakses. Apalagi kalau kita menggunakan password recorder, password manager. Dan kita juga dari Cisco memprovide SD-WAN untuk memberikan flexibility kepada company-company untuk backup linknya menggunakan broadband, memastikan bahwa branches akan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dengan menekan TCO. Dan selain itu kita memprovide visibility. Hal ini sangat penting karena penggunaan SD-WAN berarti kita bicara multiple link, bisa the same provider, bisa different provider. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Dan visibility menjadi crucial untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat kenapa sih user saya ada bottleneck, paket loss-nya ada di mana, what is going on. Karena itu yang kita dari IT operation biasanya ditanya. Nah, komponen dari Cisco itu kita bicara networking-nya tentu kita provide SD-WAN yang memungkinkan ada application optimization, analytics dan insurance juga ada di sana karena kita provide visibility tadi. Selain itu kita provide security-nya. Cisco as a leader di security portion, kita memiliki solusi Cisco Umbrella yang akan memberikan firewall as a service, proxy atau secure web gateway, kemudian CASB. CASB adalah Cloud Access Security Broker. Ini yang memungkinkan apabila browser dibuka, kita lakukan akses ke cloud, baik kita, anak kita maupun siapapun itu. Trafficnya akan dimonitor dan trafficnya akan di-identify apabila itu malicious. Apabila dia malicious akan automatic di-block, akan automatic fail. Dan tentunya mengakses aplikasi, enterprise application, kita perlu memastikan bahwa it's the correct person that connects to the application. Jadi kalau itu Andris mau masuk ke salesforce.com atau ke Google Cloud, bukan hanya
username dan password, tapi Andris harus melakukan autentikasi untuk memastikan bahwa ya, itu Andris yang masuk. Kita memberikan zero trust network access. Dan Cisco selain memprovide multi-factor authentication untuk itu, of course kita juga punya solution untuk VPN seperti AnyConnect. Ini adalah sebagian kecil dari solusi yang kami provide untuk memastikan bahwa SD-WAN pada saat di-deploy itu tidak hanya memberikan flexibility dari sisi network, tapi juga menjamin secara security semuanya tercover. Kalau kita bicara security itu harus memiliki backbone, harus memiliki data yang banyak, Bapak Ibu. Di Cisco kita memiliki Talos. Talos adalah organisasi independen di dalam Cisco yang fungsinya adalah untuk membantu klien kami dari sisi security, memastikan bahwa email security solution yang mereka pakai, network security solution, semua digital signature yang ada itu dipastikan di clean up dan dipastikan punya repository data yang sangat besar. Satu hal apabila kita menggunakan solusi security tapi repositorinya tidak worldwide, tidak besar, akan bermasalah. Kenapa? Karena akan ada new signatures yang muncul setiap detik di dunia ini. Dan Cisco dengan Talos memungkinkan kita memanage sekian banyak nih malware, email messages, request yang memberikan kita flexibility dan juga kapasitas sangat besar untuk bisa memiliki repository tersebut yang membantu organisasi Bapak dan Ibu mensecure koneksi yang terjadi. Tapi selain security, tadi saya juga bicara mengenai visibility. Kenapa? Kita memiliki SD-WAN. SD-WAN itu mengukur point-to-point network telemetry. Simple. Tapi kalau dia bicaranya multiple hop, seperti apa? Cisco memiliki solusi, Cisco Thousand Eyes, yang memungkinkan kita memonitor multiple hop, even though it's on different network, dan kita bisa tetap melihat telemetrinya. Dan semua ini tentunya dibungkus bersama-sama dengan managed service dari Telkom DigiServe yang bisa di-provide sebagai solusi kepada Bapak Ibu sekalian. Dari kami tidak terlalu banyak message yang kami bisa sampaikan, tapi kami cukup yakin bahwa solusi yang kami provide selain memberikan network flexibility, juga memberikan security yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk memastikan bisnis tetap agile. Itu aja dari saya, Pak Edi. Terima kasih banyak. Baik, terima